Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Baik, absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, yaitu tentang kewajiban orang yang sudah masuk akhir balik. Nah, untuk materi kita selanjutnya hari ini adalah kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan subtemanya adalah sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita jelaskan tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepahaman dan pemahaman dalam belajar. Nah, baik, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita jelaskan tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu lagu wajib nasional, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi, sebagai wujud rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus mencintai negerinya sendiri. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme, kita bisa dengan menyanyikan lagu wajib nasional kita yang sangat banyak. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Mari dengarkan baik-baik dan diikuti semuanya. Izinkan untuk
nasionalisme kita, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyaksikan video pembelajaran dan PTT atau PPS, peserta didik diharapkan mampu. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Tujuan kedua, peserta didik diharapkan mampu membuat paparan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Anak-anakku sekalian, siapa yang tahu apa itu hijrah? Sudah ada yang tahu apa itu hijrah? Untuk lebih lengkapnya, hijrah itu secara bahasa, hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Secara istilah, hijrah artinya pindahnya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebahagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kafir Quraisy. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah: pertama, perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kejam. Nah, anak-anakku sekalian, semenjak Abu Thalib, paman Rasulullah SAW meninggal, dan disusul kemudian meninggalnya Siti Khadijah, istrinya Rasulullah, meninggal dunia, dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Semakin banyak umat Islam mendapatkan perlakuan keji dari kaum Quraisy, serta berbagai tekanan dialami kaum muslimin. Penderitaan Nabi Muhammad dan kaum muslimin semakin berat dengan adanya pembaikotan Bani Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa isi pembaikotan tersebut? 1. Muhammad, keluarga dan pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang Quraisy. Kedua, kaum Quraisy tidak boleh jual beli dengan Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Ketiga, kaum Quraisy tidak diperkenankan menjalin hubungan persahabatan dengan Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Inilah yang dirasakan perlakuan kafir Quraisy kepada Muhammad dan keluarga beserta pengikutnya, umat muslim di kala itu. Kemudian yang kedua, peristiwa Bai'at Aqobah, yaitu permintaan dari penduduk Madinah agar supaya Rasulullah dan kaum muslimin pindah ke kota Madinah.
Baiat Aqobah 1 pada tahun 11 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah ditemui oleh 6 orang suku Kharaj, yaitu suku dari Madinah. Mereka bertemu di Bukit Aqobah di Mina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka untuk masuk Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Keenam orang tersebut akhirnya masuk Islam. Dan pada tahun 12 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam datanglah 12 orang dari Madinah ke Bukit Aqobah menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Ini disebut dengan Baiat Aqobah 2. Terjadi pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu diikuti oleh 75 orang dari kota Madinah. Sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang ketiga, karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan dari orang kafir Quraisy. Ada 4 sebab kaum Quraisy menolak ajaran Islam. Pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Apa maksudnya? Orang Quraisy tidak bisa membedakan mana kekuasaan, mana kebenaran. Disangka mereka mengikuti Islam sehingga akan menghilangkan kekuasaan mereka dan mereka akan dikuasai oleh Muhammad. Tidak. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi itulah prasangka dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah penyebab pertamanya kenapa mereka menolak Islam itu. Kemudian yang kedua, sebab orang Quraisy menolak ajaran Islam itu, yaitu keengganan hilangnya status sosial. Apa maksudnya? Di aturan kafir Quraisy, majikan itu adalah orang yang memiliki status tertinggi. Sementara budak, pembantu itu memiliki status yang paling rendah. Nah, dengan adanya ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad, di mana Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada perbedaan, tidak ada status, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak menolak Islam, karena Islam menyamakan kedudukan, menyamakan suku. Padahal di aturan kafir Quraisy mereka membuat aturan kalau majikan itu memiliki strata yang paling atas, sementara pembantu memiliki strata yang paling rendah. Nah, sementara Islam datang bahwasanya menyatakan semuanya sama di hadapan Allah. Nah, mereka tidak mau seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kedua, mereka menolak ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, orang-orang Quraisy menolak ajaran Islam itu takut kehilangan mata pencaharian. Apa maksudnya? Orang-orang Quraisy mereka kan menyembah berhala. Dan berhala mereka adalah dibuat dari benda. Nah, sementara Islam
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan yang Maha Esa yang tidak terlihat. Nah, dengan demikian mereka khawatir kalau kita tidak menyembah kepada berhala, otomatis kita kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena kita sudah menyembah yang tidak terlihat. Nah, inilah yang menyebabkan kaum Quraisy menolak ajaran Islam itu. Kemudian yang keempat, karena taklid kepada nenek moyang mereka. Mereka tidak mau berubah apa yang sudah dikatakan oleh nenek moyang mereka, itulah yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, adapun sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang keempat, karena turunnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 100 tentang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah cukup lama menghadapi penolakan dan kekejaman kaum kafir Quraisy di Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wahyu tersebut adalah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 100 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafuran rahima. Yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang lebih luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisinya Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang pertama, perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kejam. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa Bai'at Aqabah 1 dan 2. Permintaan dari penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, turunnya Quran surah An-Nisa ayat 100, perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik apa sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, tugas siswa yaitu menjodohkan pada bagian A
dengan jawaban yang tepat pada bagian B. Nah, ini tugas siswa. Silakan kalian jodohkan bagian A dengan jawaban yang tepat pada bagian B. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Inilah materi kita. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.